Halo sobat semua, jumpa lagi dengan channel YouTube saya. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang kegiatan tahap 1 yaitu kegiatan BIMTEK program guru belajar. Kali ini saya akan membuat atau membahas video tentang kegiatan tahap 3 yaitu tahap pengimbasan, yang mungkin teman-teman sudah tahu kegiatan itu sudah dimulai pada tanggal 31 Oktober kemarin. Dan kali ini saya akan buatkan reviewnya, mudah-mudahan bisa membantu untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang sudah masuk ke tahap 3 atau tahap pengimbasan. Ya, sebelum kita masuk ke sana, untuk mendukung kemajuan channel ini, ingat tekan tombol subscribe dan tanda lonceng untuk mendapatkan video yang menarik dari channel saya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu semua, sebelum kita masuk ke kegiatan tahap 3, di sini kita baca ada informasi, selamat Anda telah tuntas pada tahap 2 Diklat Guru Belajar seri masa pandemi COVID-19. Jadi kita dianggap sudah tuntas pada tahap kedua. Dengan demikian kita berhak melaju kepada tahap ketiga, yaitu tahap kegiatan pengimbasan. Kita tutup informasi ini. Kemudian di sini ada kegiatan informasi untuk gabung tentang kegiatan guru belajar, khususnya untuk kegiatan informasi Telegram. Oke, kita tutup juga informasinya. Kita baca informasi yang muncul, tulisannya, selamat Anda telah menyelesaikan tahap 2 Diklat pada program guru belajar seri masa pandemi COVID-19. Tentu Anda sudah mendapatkan banyak manfaat dari program ini. Tantangan berikutnya, Anda diundang bergotong royong melakukan pengimbasan program. Ajak rekan guru yang lain pada komunitas PKG, KKG, MGMP untuk mengikuti program guru belajar seri masa pandemi COVID-19. Klik untuk lebih detail terkait pengimbasan. Jadi di sini ada informasi, kita diminta untuk mengajak pada fase pengimbasan ini atau tahap pengimbasan, kita diminta untuk mengajak rekan guru yang lain pada komunitas PKG, KKG, MGMP untuk mengikuti kegiatan guru belajar. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya pada tahap kegiatan pengimbasan ini tidak ada lagi seperti kegiatan pada tahap 1 dan 2. Pada tahap ketiga ini adalah kita hanya diminta untuk mengimbaskan informasi ini tentang guru belajar sehingga rekan guru yang lain bisa mengikuti kegiatan ini, terutama pada satu komunitas yang kita tekuni atau PKG atau KKG yang kita atau kelompok MGMP pada bidang mata pelajarannya kita. Nah, kita klik informasi untuk kegiatan pengimbasan, kita klik di sini. Ya, setelah kita klik linknya nanti akan muncul rangkuman dari pertanyaan yang sering ditanyakan. Jadi ini intinya dalam kegiatan pengimbasan ini kita diminta untuk mengimbas informasi, kemudian dalam pengimbasan informasi tentu kita harus memahami tentang kegiatan guru belajar. Jadi di sini sudah disiapkan artikel rangkuman dari pertanyaan yang sering ditanyakan. Yang pertama untuk pra kegiatan, misalnya untuk akun SIM PKB, persyaratan kegiatan, langkah mendaftar, jadwal, tahapan ini semua sudah dilengkapi. Misalnya untuk syarat mengikuti kegiatan guru belajar wajib memiliki SIM PKB, langkah-langkah untuk aktivasi akun, pencairan nomor UKG, dan kalau misalnya lupa password apa yang dilakukan. Kemudian persyaratan kegiatan yang pada tahap 1, kemudian langkah mendaftar. Jadi dijelaskan seperti ini. Jadi pendaftarannya masuk ke halaman gurubelajar.kemdikbud.go.id dan selanjutnya. Nah, seperti itu. Kemudian jadwal juga, kalau misalnya ada yang bertanya tentang kegiatan, jadwalnya sudah disiapkan di sini. Kemudian tahapan. Nah, untuk kegiatan pada kondisi pra ini, saya sudah buatkan videonya lengkap, yaitu untuk tutorial pendaftarannya, kemudian untuk juga kegiatan orientasinya. Di situ sudah ada. Mungkin kalau Bapak Ibu mau berbagi dengan komunitasnya, juga bisa membagi video saya ini yang ada pada link deskripsi kepada komunitas atau kelompok KKG pada komunitas masing-masing. Ya, ini untuk kegiatan pra.
Kemudian untuk kegiatan proses, pada kegiatan proses maksudnya adalah kegiatan ketika kita sudah masuk kepada kegiatan tahap 1 atau tahap 2. Kemudian di sini ada yang pertama, untuk topik pertama adalah penyelesaian aktivitas. Di sini ada tandai selesai. Nah, ini biasanya kegiatan orientasi itu ada tonton video, kemudian tahap 2 juga, tahap diklat juga menonton video. Kita diminta untuk menandai telah selesai kegiatan. Kalau kita tidak tandai selesai, maka kegiatan tidak akan berlanjut. Ini ada di sini juga pertanyaan, ada beberapa penyebab sehingga tidak bisa mengikuti BIMTEK, antara lain tidak tuntas mengikuti orientasi, kemudian tidak mengklik tombol tandai selesai. Ya, ini mungkin perlu kita jelaskan juga kepada rekan komunitas yang lain yang mungkin belum ikut kegiatan guru belajar. Kemudian di sini juga ada beberapa penyebab sehingga tidak bisa mengikuti diklat atau tahap 2. Misalnya pada kegiatan BIMTEK tidak tuntas dengan nilai minimal 70% dan juga belum mengklik tandai selesai. Jadi ini pada video sebelumnya saya sudah jelaskan syarat minimal untuk kegiatan BIMTEK nilainya adalah paling sedikit 70%. Itu pada kuis kalau kita tidak lewat 70%, ini tidak bisa melanjutkan kuis selanjutnya. Ini tandai telah selesai. Kemudian ada beberapa penyebab sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan pengimbasan. Ya, ini juga pada kegiatan diklat tidak memperoleh nilai paling sedikit 70%. Ya. Kemudian belum mengklik tandai selesai. Nah, ini sama dengan di atasnya. Tetapi yang paling penting saya mau jelaskan adalah kegiatan pengimbasan. Untuk kegiatan pengimbasan, ya, kegiatan pengimbasan intinya kita diminta untuk melakukan proses sosialisasi kegiatan guru belajar kepada komunitas. Yaitu MGMP KKG. Jadi kita diminta untuk mengambil peran besar sebagai pelaku langsung dalam kegiatan ini. Oleh karena itu, di sini disampaikan, oleh karena itu program guru belajar seri masa pandemi COVID-19 mengundang guru dan tenaga kependidikan untuk bergotong royong melakukan pengimbasan program. Apa yang bisa dilakukan? Guru dan tenaga kependidikan mengajak, mendampingi, dan membantu rekan yang lain dalam mengikuti dan menyelesaikan program guru belajar. Jadi ada kata kunci di sini mengajak. Mengajak ini banyak hal, misalnya kita bisa kasih share informasi di WA, di Facebook, di grup WA grup misalnya, oh ada kegiatan guru belajar, ayo ikut misalnya gitu. Kemudian kita juga kasih video tutorialnya untuk mendaftar, kemudian untuk mengikuti kegiatan tahap-tahapannya seperti apa. Kemudian tahap kedua, pada sisi yang kedua yaitu mendampingi. Kalau misalnya dia punya kendala dalam pendaftaran, kita bantu untuk proses penyelesaiannya seperti apa. Kemudian kendala yang dihadapi seperti apa, kita bantu untuk menyelesaikan sehingga tahapan demi tahapan yang diikuti itu bisa terselesaikan dengan baik. Kemudian juga bisa membantu rekan guru yang lain dalam mengikuti dan menyelesaikan program. Misalnya ketika tahap BIMTEK, kuisnya mungkin tidak bisa dijawab atau tidak tuntas sampai nilai 70, kita bisa bantu. Kemudian pada tahap 2 juga kegiatan diklat, pada saat mengisi praktek baiknya tidak bisa, mungkin kita bisa pandu untuk mengisi seperti apa. Nah, ini bisa membantu rekan yang lain dalam komunitas kita untuk ikut dalam kegiatan guru belajar. Nah, kemudian di sini paling penting adalah diharapkan rekan guru yang diajak adalah rekan guru terdekat yang bergabung di komunitas guru seperti PKG, KKG, dan MGMP. Kenapa diminta yang memiliki atau rekan guru terdekat yang tergabung dalam komunitas? Karena target dalam kegiatan ini adalah pengimbasannya nanti di dalam komunitas. Jadi jika misalnya kita membagi ke dalam komunitas, semakin banyak anggota komunitas yang ikut dalam kegiatan pengimbasan, ini kita diminta untuk mengimbas kepada rekan komunitas. Semakin banyak yang ikut guru belajar, nanti terdata semakin banyak peserta dalam satu komunitas ikut, maka bonusnya adalah di sini. Di sini piagam penghargaan akan diberikan kepada komunitas di mana peserta program ini menjadi anggota komunitas tersebut. Jadi perlu kita pahami bahwa
Kita tahap 1 kita dapat sertifikat 32 jam, kemudian pada tahap 2 kegiatan diklat kita dapat sertifikat 32 jam juga. Pada tahap pengimbasan ini yang mendapatkan sertifikat adalah bukan anggota, tetapi komunitas lah yang akan mendapatkan piagam penghargaan. Piagam pengimbasan ini yang diberikan oleh Kemendikbud kepada komunitas, di mana peserta yang mengimbas itu ada di dalam anggota komunitas tersebut. Jadi ini bisa membantu sebenarnya. Kalau secara kepentingan pribadi atau personalnya kita, kegiatan tahap 2 itu sudah selesai. Nah, tapi kembali kita dalam sistem gotong royong tadi untuk mensosialisasikan kegiatan guru belajar ini, maka kegiatan pengimbasan ini sangat penting. Sehingga kita sama-sama menggali atau menggugah anggota komunitas kita bagaimana caranya untuk bisa ikut kegiatan guru belajar. Misalnya tadi yang saya sampaikan, bisa dengan sosialisasi di grup WA, kemudian di Facebook, kemudian secara personal, telepon, untuk mengajak rekan guru yang lain ikut dalam kegiatan guru belajar. Ya, hitung-hitung juga ikut kegiatan tetapi dapat bonus, yaitu 2 sertifikat kegiatan yang nilai angka kreditnya adalah masing-masing 1. Kalau kita akumulasi berarti ada 2 angka kredit dengan total jam 64 JP. Nah, ini cukup membantu untuk rekan-rekan mungkin mau kenaikan pangkat, untuk kegiatan apa, sehingga berguna. Jadi dapat ilmunya dapat, sertifikatnya dapat. Ya, baik sobat semua dan Bapak Ibu semua, demikian informasi yang saya sampaikan terkait kegiatan pengimbasan atau kegiatan tahap 3 guru belajar. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu dan menambah semangat Bapak Ibu untuk berbagi tentang kegiatan guru belajar kepada komunitas masing-masing dan memberi dampak atau memberi manfaat kepada banyak orang terkait dengan kegiatan guru belajar. Semoga tetap setia berkunjung ke channel YouTube saya untuk kita review nanti kegiatan-kegiatan lain yang semoga selalu bermanfaat. Terima kasih.